Halo netizen, ini adalah Nissan Terra facelift. Nah, ini merupakan sebuah SUV medium size leather frame yang dulu sempat juga dijual di Indonesia ya, yang versi pre-faceliftnya. Tapi sekarang di tahun 2023 ini sudah mengalami facelift dan sudah dijual mulai bulan Maret ya. Dia diluncurkan pada acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 lalu. Dan sekarang si Terra facelift ini cuma tersedia dalam satu varian aja ya, tipe VL 4x4. Jadi udah nggak ada tipe VL 4x2 lagi atau tipe E yang base model kayak yang versi pre-facelift ya. Dan ini unit dari Nissan Motor Indonesia yang lagi kita pinjam untuk review lengkap di Kendara. Jadi untuk impresi berkendara seperti apa nanti akan ada videonya di link di bawah ya kalau misalnya videonya sudah tayang. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi kayak kebanyakan produk-produk Nissan ya, ada logo Nissan di atas dan ada tombol lock dan unlock. Dan dia juga ada welcome light-nya ya, setiap kita unlock lampu senja itu nyala. Dan sama seperti Terra yang lama juga, dia ada sistem keyless entry-nya, tinggal klik untuk kunci dan klik lagi untuk membuka pintunya. Nah, untuk interiornya ini juga lumayan berubah ya, jadi bentuk dashboard, setir, dan lain-lainnya itu dirombak total dari yang versi pre-faceliftnya. Kalau yang pre-facelift kan kayak dashboardnya Navara banget ya. Sekarang tuh jadi kayak kelihatan lebih mobil apa ya, mobil passenger pada umumnya dibandingin mobil komersil yang dijadiin SUV 3 baris gitu ya. Dan kalau kita lihat jok ini juga motifnya cukup oke, kulitnya dia bahannya tuh kulit dengan apa ya, perforation yang kayak ada logo Mitsubishi-nya gitu. Tapi ya ini maksudnya kayak diamond pattern gitu. Cuman emang kebetulan aja kayak ada 3 berliannya di dalam situ. Dan pengaturan jok pengemudinya juga sudah elektrik 10 arah ya. Jadi naik turunnya bisa depan belakang dan bisa recline. Serta dia juga punya lumbar support 2 arah untuk kembang kempis di bagian sini. Dan sudah ada airbag samping juga. Untuk airbag lutut belum ada ya. Oke, kita juga dikasih footstep. Tapi emang nggak ada grab handle di pilar A sisi pengemudi ya, yang ada cuman sisi penumpang depan aja. Oke, tinggal pegang setir. Untuk nyalain mobilnya juga gampang, tinggal kita injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk nyalakan mesinnya. Nah, halus ya mesinnya. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita bahas dulu interiornya dari si Nissan Terra facelift 2023 ini. Setirnya sekarang baru, jadi kayak setirnya Nissan Kicks, Nissan Serena, C27 gitu ya, yang bawahnya tuh flat bottom dan tombol-tombolnya udah kayak kepunyaan Nissan kekinian ya. Tapi pengaturannya tetap tilt aja, belum bisa teleskopik seperti yang pre-facelift. Dan untuk di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio steering switch, tombol pengaturan MID, tombol back, dan ada klakson serta airbag pengemudi. Ada cruise control, tapi belum ada active cruise control, ada voice command, dan ada tutup telepon. Belum ada pedal shift di belakang setir, dan untuk tuas lampunya juga command parts Nissan, ada mode auto, lampu senja, lampu utama, dan ada switch fog lamp depan juga. Ada triple turn signal. Untuk wiper, dia sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang intermittent dan konstan. Untuk instrument clusternya juga ini sedikit diubah ya. Jadi lebih lengkap di MID tengahnya, dan MID tengahnya juga menggunakan layar TFT LCD yang besar. Di sebelah kiri ada tachometer, ada temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya kita lihat dari awal ya. Jadi kalau dari awal tuh ada satuan kompas, terus ada jam digital di atas serta temperatur udara luar, di bawah ada odometer dan ada gear indicator serta sisa jarak tempuh. Ini lagi mode miles karena gue ganti tadi jadi miles. Nanti kita ganti lagi ke kilometer per jam, dan ada speedometer digital juga. Di sini ada speedometer digital yang besar dengan kecepatan rata-rata, layar kosong. Geser ke kanan ada konsumsi BBM rata-rata. Dan di sini ada kayak layar informasi kayak trip meter, tekanan ban, off-road meter, jadi ada berapa putaran setirnya, berapa derajat gitu ya, dan ada altimeternya, serta dia juga lagi memberitahu nih kita lagi di mode 4x2 kah, atau 4x4 kah, dan 4x4 low kah. Jadi bisa terpantau di instrument cluster.
Dan di bagian sebelahnya juga ada kompas serta jalan yang lagi kita lewati gitu ya. Sebelahnya lagi ada layar ADAS-nya, jadi ada lane departure warning, ada blind spot monitoring, dan ada emergency braking system juga. Jadi ada rem otomatis yang bisa kita nyalakan atau kita matikan. Dan lanjut lagi ke driver assistance. Di sini kayak buat kita di emergency braking, lane departure warning, blind spot assist, parking assist. Di sini untuk sensor parkirnya juga bisa diatur volumenya mau kenceng, dan distance dari sensor parkirnya juga bisa diatur. Ada rear cross traffic alert dan driver attention alert. Ada timer alert, jadi kalau ada waktu berkendara kita udah ngelewatin jam yang kita atur ini, dia bisa memberitahu kapan harus istirahat. Terus di bawahnya lagi tadi ada low temperature alert. Ada eco mode setting juga. Jadi setiap kita matiin mobil tuh kayak ada rangkuman berkendaranya gitu. Nah, seperti ini tampilannya. Terus ada setting buat TPMS. Di bagian vehicle setting ada lighting, jadi auto room lamp. Jadi kalau kita unlock mobilnya, dia akan nyala secara otomatis. Dan sensitivitas dari auto headlampnya juga bisa diatur, mau standar, later, early, atau earliest. Turn indicator, jadi untuk triple turn signalnya juga bisa dimatiin. Jadi kalau nyala seperti ini, kita toel sedikit dia kedip 3 kali, tapi kalau dimatiin ya udah kayak mobil nggak ada triple turn signalnya aja. Lanjut lagi ke bagian locking tadi ya. Ada exterior door switch, tadi tombol yang di handle depan itu bisa di nonaktifin atau enggak. Ada auto folding mirror. Terus ada maintenance, jadi kayak buat pengingat ganti oli dan filter ban dan lain-lain. Customized display, jadi tampilan yang di MID tadi itu bisa dipilih gitu, apa yang mau ditampilin dan apa yang mau dihilangkan. Route guidance ini juga ada tampilannya, dan ada welcome effect ya. Jadi pas kita starter mobil tadi ada animasi gauge sweep dan animasi dari gambar mobil yang tadi nongol gitu ya. Units and language, nah ini juga nih bisa diatur nih satuan konsumsi BBM dan satuan jaraknya. Kalau gue sih lebih suka miles ya, lebih kelihatan Eropa aja gitu. Dan kalau di miles, odometernya udah 12.500 km, hampir 12.600. Oke, satuan tire pressure-nya dan temperaturnya juga bisa diatur, dan dia juga nyambung ke temperatur dari luar ya, tapi nggak nyambung ke tampilan si AC-nya. Dan ngerti bahasa juga bisa diatur dari sini, dan balik ke settingan pabrik. Oke, balik ke MID. Jadi lumayan lengkap ya si instrument clusternya, walaupun dia masih pakai jarum analog, tapi ternyata informasinya berlimpah sekali. Lanjut ke sebelah kanan. Nah, itu juga ada indikator pintu ya. Di sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup dengan silver lining di pinggirnya, dan ada panel soft touch lagi di bagian bawahnya. Di sini ada tombol-tombol buat beratas panel instrumen, tombol membuka tangki BBM-nya. Di sini untuk ngereset trip meter, sensor parkir. Di bawah juga ada tombol untuk mematikan traction control. Di bawahnya ada pedal yang masih model gantung, serta footrest-nya ini juga cukup lebar, walaupun bentuknya tuh kayak agak aneh gitu ya, kayak kurang menopang kaki, tapi ya masih oke lah. Di bagian door trim, yang empuknya itu cuma di bagian bawah sini doang, dan sisanya tuh plastik keras. Dan ada info kalau misalnya kita beli yang eksteriornya warna putih, katanya panelnya ini jadi warna putih juga ya, jadi bukan merah marun seperti ini. Tapi buat yang lebih paham bisa komen di bawah aja apakah itu benar atau tidak. Dan ada handle pintu yang chrome. Di sini juga power window-nya sudah auto up down di sisi pengemudi, dan ada anti jepit juga, window lock, central locking lengkap, dan ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik. Terus di bagian bawahnya juga ada door pocket serta cup holder, ada speaker. Dan untuk yang versi facelift ini, dia sekarang menggunakan speaker dari Bose Premium Audio, dan dia 3-way loh kalau yang di depan, jadi audionya lebih enak dibandingin yang pre-facelift. Nah, di bagian sun visor ini juga ada cermin dengan lampunya, dan bisa dicopot. Dan kalau dibandingin sama Pajero Sport atau Fortuner gitu ya, dia bahannya lebih bagus ya, kayak senada dengan plafonnya yang bahannya bludru seperti ini. Kalau di Fortuner seingat gue tuh bahannya plastik, jadi kayak tutupan si mirrornya ini. Lanjut sebelah kanan ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan ada airbag untuk
pilar juga ya, atau curtain airbags. Nah, spion tengah juga masih sama seperti yang pre-facelift ya. Jadi dia bisa digital rear view camera atau kaca konvensional gitu. Dan untuk setting si kameranya itu bisa diatur dari tombol di sini, bisa atur brightness, posisi kameranya bisa diatur mau turun atau naik, geser kiri kanan, rotasi gambarnya juga bisa, indication, PLS ini kayak night mode gitu loh, jadi lebih redup. Dan seperti itu aja. Tapi kalau nggak suka bisa pakai yang kaca konvensional. Ada tempat naruh kacamata di sini, dan ini juga buat nyalain lampunya. Ada lampu baca atau nyalain semua lampu di interior. Surface sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan lampunya. Terus ada grab handle di pilar dan di atas, serta di sini juga ada seat belt yang bisa diatur naik turun. Ada headrest yang bisa diatur naik turun juga, tapi nggak bisa diatur maju mundur ya. Dan untuk di bagian dashboardnya tadi ya, seperti yang gue bilang, dia sekarang dashboardnya sudah direvisi biar lebih mewah dan kelihatan lebih mobil gitu dibandingin kayak dashboardnya Navara yang sebuah pickup. Di sini tuh lebih enak dan lebih banyak soft touch-nya dengan warna merah seperti ini. Ventilasi AC juga minimalis dan masing-masing itu bisa dibuka tutup. Di tengahnya ada tombol lampu hazard. Dan untuk head unitnya juga udah pakai Nissan Connect yang seperti di Nissan Kicks gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi layarnya juga cukup responsif, sekitar 7 inci gitu, dan dia juga sudah ada built-in navigation. Jadi cukup oke. Tapi kalau misalnya kita nggak suka, kita bisa koneksikan gadget kita lewat Apple CarPlay atau Android Auto lewat koneksi USB di bawah, dan USB-nya ada USB-C dan USB-A. Nah, ini terakhir lagi pakai Android Auto, dan dia juga punya sistem kamera 360 yang cukup oke, cukup bagus, dan dia juga ada MOD ya, Moving Object Detection. Jadi kalau ada kayak orang lewat atau misalnya kayak benda yang lewat gitu, dia akan memberitahu dengan daerah mana yang ada mobil atau objek yang lewat itu. Di sini juga ada curve view, dan kalau diputar setirnya, dia juga ada adaptive guideline ya. Jadi cukup oke. Dan audionya juga lebih enak dibandingin yang lama ya, karena tadi audionya sudah Bose. Di bagian bawah AC-nya dual zone automatic climate control dengan suhu paling panas itu di 32 derajat dan paling dinginnya di 18 derajat. Dia juga bisa disinkronis, jadi ngikut suhu pengemudi. Ada mode AC, sirkulasi udara, zona AC juga bisa ke kaki dan ke kaca depan, fade speed di tengah, defogger depan belakang, ada auto climate juga, jadi dia bisa menyesuaikan suhu yang kita pilih ya, fan speednya, dan on off-nya di bagian bawah sini. Di bagian bawahnya tadi juga ada USB port, USB-C dan USB-A, ada buat on off AC belakang, power outlet 12 volt, dan ada tuas untuk pemindah 4 WD-nya. Jadi di sistemnya shift on the fly, bisa dipindah sampai kecepatan 100 km per jam. Tapi untuk pindah ke 4 low itu kita harus berhenti, posisi transmisi di netral, handbrake kalau bisa lepas, dan tekan ke dalam baru kita putar ke 4 low. Nanti dia akan ada tampilannya di instrument cluster. Kalau misalnya dia sudah selesai berkedip, tandanya kita udah masuk ke 4 low. Dan kalau misalnya mau keluar, tinggal pencet dan putar ke kiri untuk masuk ke 4H atau 2H. Dan tuas transmisi seperti ini, bentuknya juga kayak lebih ramping gitu ya dibandingin yang lama. Dan transmisinya sendiri masih sama ya, dia otomatis torque converter 7 percepatan, ada mode manual juga, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Dan hampir lupa juga, di sini tuh ada wireless charger sekarang, jadi lebih convenience. Dan ada knee pad juga, jadi buat senderan lutut seperti ini, jadi lebih enak kalau perjalanan jauh. Tetap ada fitur andalannya si Terra ini ya, yaitu jok baris kedua yang bisa dilipat dari sini. Dan sekarang juga ada electronic parking brake ya, tapi sayangnya belum ada auto hold nih. Jadi ada tombol 01 buat di sini. Ada differential locker. Kalau misalnya kita masuk ke 4L, dia bisa mengunci kedua roda belakang supaya kita mendapatkan traksi yang lebih baik di medan off-road, serta ada hill descent control juga. Di belakangnya ada 2 buah cup holder, dan di bagian armrest ini juga dia soft touch, empuk, dan warnanya merah seperti di dashboard. Di sini ada tempat penyimpanan, dan ada SNK-nya nih. Di sini atas nama Nissan. Di sini pajaknya 11,4 juta ya. Ya cukup reasonable untuk SUV 4x4 yang CBU gitu ya. Cukup oke. Dan glove box-nya soft opening. Lo ada brosur Kicks. Oke. Kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari
Nissan Terra facelift tipe VL 4x4 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Nissan Terra facelift ini. Nah, enaknya kalau di baris kedua nih dikasih grab handle ya, biar memudahkan akses masuk. Dan ini adalah posisi bundar gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 4,5 jari lah, jadi masih cukup oke. Dan sekarang juga udah bisa diatur maju mundur ya. Seinget gue kalau yang lama itu belum bisa diatur maju mundur, jadi kayak Pajero Sport gitu yang ya udah posisi slidingnya fix. Tapi kalau sekarang dia bisa. Ada seat back pocket juga di kanan dan di kiri. Mohon maaf ini kalau agak berantakan. Nah, di belakang center konsol ini juga ada USB-C dan USB-A power outlet. Jadi buat ngecas gadget di belakang ini bisa tinggal colok aja. Dan kalau diperhatiin kayak punya expander ya, tapi ya wajar lah kalau mereka sharing parts karena sekarang mereka satu aliansi. Dan di bawahnya juga ada ventilasi AC yang masih ngikut depan. Nah, kalau yang individual itu yang ada di plafon. Jadi ini AC-nya tuh triple blower atau ya AC buat baris kedua dan ketiga yang bisa diatur dari knob di sini. Nah, dia juga ada reset entertainment seperti ini. Ya, pokoknya bisa diatur dari depan. Coba emang dia nggak ada sunroof ya, tapi ya wajar lah. Si Fortuner juga masih belum pakai sunroof gitu. Dan di bagian depan jok baris kedua ini ada lampu baca yang bisa dinyalakan atau dimatikan secara individual. Sekarang lagi nyala karena tombol yang all lights-nya lagi dipencet. Di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle yang nggak ada gantungan bajunya. Dan untuk di bagian jok sama seperti di depan juga ya. Jadi jok belakang ini kayak quilted leather gitu dengan jahitan warna merah marun seperti di door trim. Dan di tengah juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Tapi headrestnya cuma di kiri dan kanan aja. Untuk seat belt tengahnya juga wah, masih 2 titik. Belum seat belt 3 point kayak si Pajero Sport atau Fortuner ya, tapi nggak apa-apa. Dan ada isofix point juga nih, maaf ya agak berantakan. Oke, kita lihat ke door trimnya. Di bagian armrest itu juga empuk, tapi sisanya plastik keras, handle-nya chrome. Dan ada switch power window juga yang turunnya segitu doang. Di bagian bawah juga ada door pocket sama ada cup holder. Oke. Sekarang kita turun dan kita cek baris ketiganya kali ya. Ini kita turunin dulu biar nggak mentok dan nah seperti itu. Oke, ini kita geser dan wow, aksesnya sempit sekali sih. Karena lantainya juga lumayan tinggi nih dibandingin Fortuner atau Pajero Sport sih, ini tinggi banget. Jadi jongkok sih bisa dibilang. Gue aja malas sih ngelipat joknya lagi karena ini nggak akan muat sih walaupun ini udah di sliding paling maju. Tapi kalau misalnya darurat, ternyata orang dewasa masih oke lah di belakang sini. Kalau kita lihat headroomnya, di sini masih ada 3,5 jari. Jadi masih oke walaupun nggak direkomendasikan sih untuk orang dewasa duduk di belakang sini. Lanjut lagi, di belakangnya ada ventilasi AC juga seperti di baris kedua. Jadi bisa diatur secara independen. Dan ada 1 buah lampu belakang yang bisa dijadikan lampu bagasi gitu ya. Di belakang ada 2 buah headrest dan seatbelt 3 titik juga. Ada USB power outlet dan ada HDMI port. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau nyetel DVD player atau Blu-ray gitu ya, bisa disambungin ke reset entertainment sih harusnya. Cuma di sebelah kanan nggak ada colokan ya, cuma ada cup holder doang. Dan kacanya juga masih cukup lega untuk ngeliat ke luar. Oke, yuk kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Nissan Terra facelift ini ya. Wah, kap mesinnya berat nih. Nah, dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder turbo diesel VGT yang sama seperti versi pre-facelift ya, yaitu mesin YD25 DDTI yang juga udah dipakai di Nissan Navara ya, jadi terkenal reliability-nya. Dan sebelum ada Fortuner yang 2800 cc, ini adalah yang paling powerful di kelasnya dengan tenaga 190 HP dengan torsi 450 Nm. Dan transmisinya tadi ya, dia 7 percepatan otomatis berjenis torque converter
ke semua 4 rodanya. Jadi udah nggak ada lagi yang versi 4x2 kayak yang versi pre-facelift ya. Untuk roll mesin juga cukup oke. Bagus gitu ya desainnya, walaupun ya udah agak outdated sih mesinnya, tapi ya selama masih capable gitu ya dengan standar emisi yang makin ketat, kayaknya no problem. Di bagian kap juga ada peredam ya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk tampilan eksterior dari Nissan Terra facelift ini emang lebih ganteng ya dibandingin yang lama gitu. Jadi mukanya tuh sesuai seperti corporate identity Nissan terbaru gitu ya, yang V-Motion grill sekarang lebih modern dan lebih enak dilihat gitu secara overall. Lampunya juga lebih pipih kelihatannya dengan susunan yang lebih baik gitu ya dibandingin yang lama, dan masih ada kesan kekernya di bagian bawah, kayak bumpernya agak timbul sedikit dengan aksen underguard di bagian bawah. Dan kalau kita perhatiin ya, di bagian bawah grill sini itu kayak ada clear plastik yang senada seperti grill gitu ya. Garisnya itu adalah radar untuk sistem auto emergency braking-nya. Agak sayang sih sebetulnya karena udah ada radar, udah ada mono kamera di bagian belakang spion tengah, tapi nggak ada adaptive cruise control. Andai kan bisa dihadirin fitur tersebut, kayaknya akan lebih oke. Dan kalau kita lihat ya, sensor parkir di depan ada 4 titik, dan lampunya juga boomerang LED shape untuk DRL-nya, yang kalau kita matiin lampu utama ya gitu ya, kita ubah jadi lampu senja gitu ya, dia meredup. Dan lampu proyektornya sekarang 2 tingkat, low beamnya seperti ini dan high beamnya di atas, tapi memang sennya masih bohlam. Dan di bagian bawah juga ada fog lamp LED yang lumayan kecil tapi lumayan efektif untuk nembus kabut sih. Dan dia juga ada framing chrome-nya juga. Lanjut ke bagian sampingnya, untuk velg juga baru ya, sekarang dia modelnya kayak Beyblade gini, yang lebih enak dilihat sebetulnya dibandingin yang lama. Dan bannya di sini berukuran 255/60 R18. Untuk rem sekarang juga sudah all round disc brake, jadi belakangnya udah nggak tromol lagi, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist dengan hill descent control juga tadi ya. Di bagian belakangnya juga ada mud flap yang modelnya kayak SUV jadul gitu sih, masih kepet gini tapi enak gitu dilihatnya. Ada footstep juga di bagian bawah, dan ada ornamen yang tidak penting ini, kalau gue sih akan gue cabut. Dan ada spion yang lampu sennya itu mirip seperti di X-Trail T32. Di bagian bawah juga ada tonjolan untuk kamera 360, handle depan belakang chrome, dan ada roof rail di bagian atas juga. Dan gue juga baru nyadar nih, pilar B sama pilar C nya itu modelnya glossy loh, jadi cukup mewah untuk mobil sekelas ini. Dan di bagian belakang juga sedikit berubah ya, di bagian lampu, di bagian pintu belakangnya, terutama di bagian tengah, jadi lebih enak dilihat. Dan logo Terra itu besar di tengah, ada emblem VL 4x4 juga, sensor parkir di belakang juga 4 titik, dan lampu belakangnya ini dia partial LED juga untuk lampu rem dan lampu senjanya, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam. Di bagian bawah juga ada reflektor di kanan dan kiri, dan harusnya di sini kayak ada tempat buat rear fog lamp ya, cuman di spek Indonesia nggak dihadirkan. Lampu plat nomor masih bohlam, dan ada kamera mundur, serta untuk kamera yang di spion digital tadi dia ada di bagian sini, makanya field of vision-nya agak tinggi gitu ya. Ada high mount stop lamp juga dengan spoiler. Di atas ada antena shark fin, ada wiper dengan defogger belakang, dan untuk bagasinya juga sudah elektrik. Nah, untuk bagasi sih sama aja seperti yang versi pre-facelift ya. Ini joknya juga bisa dilipat dengan tuas yang ada di bagian sini, bisa dilipat rata lantai 50-50 volt. Ada power outlet 12 volt juga, dan ada gantungan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Udah sih gitu doang. Untuk nutupnya tinggal pencet tombol yang ada di sini. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Terra facelift tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk impresi berkendara yang lebih lengkap, nanti ada videonya di channelnya Kendara. Untuk videonya nanti akan gue cantumin di description di bawah kalau videonya sudah tayang.
Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.